Oke, kita akan lanjutkan materi turunannya ya. Ini tentang aplikasi turunan. Yang pertama kita bahas tentang garis singgung kurva ya. Misalkan ini adalah kurva atau grafik dari fungsi fx. Dengan ini adalah garis singgungnya yang menyinggung kurva di titik A, B. Nah, yang ditanyakan nanti sering adalah persamaan garis singgungnya. Nah, berdasarkan teori turunan, gradien dari garis singgung ini adalah nilai dari turunan pertama absis dari titik singgungnya. Ini ya, M gradien sama dengan F aksen A. Nah, nanti setelah ketemu gradiennya menggunakan persamaan garis, yaitu Y kurang B sama dengan M X kurang A. Tuh. Tentukan garis singgung kurva fx kuadrat tambah 5x tambah 6 di titik 1,12. Pertama cari gradien. Gradiennya adalah F aksen A. Nah, turunan fungsinya adalah turunan x kuadrat 2x turunan 5x 5 turunan 6 0. Jadi F aksen x sama dengan 2x tambah 5. Sehingga gradiennya adalah F aksen 1. 1 ini dari ini ya, absisnya ya. 2 kali 1 tambah 5 sama dengan 7. Jadi gradiennya adalah 7. Sehingga persamaan garis singgungnya Y kurang B sama dengan M X kurang A. B nya adalah 12. Ini ya, B nya 12, A nya 1. Berarti Y kurang 12 sama dengan 7, M nya 7 kali X kurang 1, A nya 1 ya. Nah, disederhanakan ini 7 kali X 7X, 7 kali min 1 min 7. Pindahkan min 12 menjadi tambah 12. Nah, sehingga garis singgungnya adalah Y sama dengan 7X tambah 5. Nah, itu tentang persamaan garis singgung kurva ya. Kemudian materi yang selanjutnya, nah ini tentang aplikasi turunan tentang titik stasioner. Nah, kalau ingin untuk penjelasan titik stasioner ini sudah saya tuliskan ilustrasinya. Ini anggap saja ini sebuah perjalanan bukit ya, mendaki gunung, menuruti lembah gitu ya. A, B, C, dan D ini adalah titik stasioner dengan jenis-jenisnya sebagai berikutnya. Nah, kalau seorang berjalan dari sini berarti dia akan naik. Nah, sehingga di naik ini fungsinya adalah fungsi naik. Nah, kemudian dia mencapai di A. Di A ini dia diam, tidak naik maupun tidak turun. Tapi setelahnya ini dia naik, sehingga titik A ini jenisnya adalah titik belok. Nah, dia tidak naik maupun tidak turun. Dan selanjutnya dia juga naik. Jadi kalau naik, jadi dia termasuk titik belok. Dia lanjut sampai dia di B, di puncak, tidak naik maupun tidak turun, berarti dia titik stasioner. Jenis stasionernya adalah titik stasionernya adalah maksimum atau titik balik maksimum. Kenapa dikatakan di balik maksimum? Karena setelahnya ini adalah turun. Kalau anggap ini bukit ya atau gunung, berarti inilah puncaknya, dia adalah titik maksimumnya. Jadi maksimum ini jenis stasionernya adalah titik balik maksimum. Kemudian dari sini turun. Nah, kalau turun ini ditandangkan dengan min, berarti dia fungsinya turun. Di sini fungsi turun, yang sini juga fungsi turun. Nah, pada saat turun, kemudian dia diam di C, tidak naik maupun tidak turun. Ini turun, setelahnya juga turun. Berarti yang C juga jenisnya adalah titik belok. Nah, kemudian turun lagi sampai di D. Nah, di D ini titik terendah ya. Ini dibatasi oleh turun dan naik, dibatasi oleh fungsi turun dan dibatasi oleh fungsi naik. Sehingga D ini adalah titik minimum, atau dikatakan jenis stasionernya adalah titik balik minimum. Nah, karena bagaimana mencari titik stasioner? Yaitu dengan menurunkan fungsinya. Turunan fungsinya sama dengan 0. Jadi mencari titik stasioner adalah F aksen sama dengan 0. Sekarang mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Nah, fungsi naik kalau kita lihat dari sini dia plus ya. Positif itu artinya lebih dari 0, min artinya kurang dari 0. Sehingga kalau mau mencari fungsi naik atau turun, yaitu turunan pertamanya lebih dari 0 untuk mencari fungsi naik, dan turunan pertamanya kurang dari 0 untuk mencari fungsi turun.
Contoh, tentukan nilai stasioner dari fungsi ini dan tentukan pula interval naik dan turun. Pertama kita cari stasionernya. Turunan dari ini ya. Turunan dari ini 3 kali 1/3. 1 ya. 1 X kuadrat pangkatnya dikurangi 1. 2 kali setengah 1. Pangkatnya kurang 1. Turunan min 6X adalah min 6. Turunan 2 adalah 0. Nah, mencari stasioner F aksen X sama dengan 0. Jadi X kuadrat kurang X kurang 6 ini sama dengan 0. Difaktorkan, X kurang 3 kali X tambah 2. Sehingga X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Inilah titik stasionernya. Itu titik stasionernya. Sekarang kita lanjutkan. Kok gak disinggung kurva lagi? Interval naik dan turunnya. Oh, ini salah ya. Ini sudah tadi ya. Kita lanjutkan dengan tadi. Kita lanjutkan dengan interval naik dan turunnya. Nah, tadi kita sudah menemukan stasionernya adalah 3 dan min 2. Buat garis bilangan. Nah, tadi kita menemukan stasionernya adalah 3 dan min 2 ya. Ini ya, stasionernya 3 dan min 2. Buat garis bilangan 3 sebelah kanan, min 2 sebelah kiri. Uji titik 0. Nah, ini mengujinya adalah di turunan pertamanya. Jadi ini turunannya tadi adalah ini ya, X kuadrat kurang X kurang 6. Nah, diuji dengan 0, 0 kuadrat kurang 0 kurang 6, hasilnya min 6. Min 6 ini adalah negatif. Letak 0 di antara 3 dengan min 2. Berarti sini min, di kiri kanannya plus. Nah, kalau fungsi naik itu di interval naik dicirikan dengan positif, turun dicirikan dengan negatif. Jadi interval naik ya itu berada pada saat X kurang dari min 2 dan X-nya lebih dari 3. Sedangkan interval turunnya itu berada di antara min 2 dengan 3 sehingga X lebih dari min 2 kurang dari 3. Nah, kemudian bagaimana dengan jenis titik stasionernya? Oh, ini ya. Nah, kalau plus itu naik, min itu turun, berarti dia membentuk puncak sehingga min 2 ini adalah jenis stasionernya balik maksimum atau titik balik maksimum. Sedangkan 3-nya ini min ini kan turun kemudian naik, berarti dia berupa lembah minimum sehingga dia jenisnya adalah titik balik minimum. Kita lanjutkan materi selanjutnya, itu tentang nilai maksimum dan minimum ya. Nah, ini kurva ya. Dengan A, B, C dan D adalah stasionernya. Nah, A dan C ini dikatakan maksimum relatif. Kenapa dikatakan maksimum relatif? A ini adalah titik maksimum apabila I pada interval X1 sampai dengan X2. Sedangkan C itu adalah titik maksimum pada interval X3 sampai dengan X4. Kalau misalnya di soal itu ditanyakan interval dari X1 sampai X4, yang maksimumnya adalah C, minimumnya adalah B. Itu yang maksudnya maksimum relatif ya. Nah, B dan D ini juga maksimum relatif. Jadi nilai maksimum dan minimum itu juga tergantung dari batas-batas intervalnya. Contoh, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi X pangkat 3 kurang 6X kuadrat dalam interval min 1 X dan 3. Nah, jadi ujung-ujung interval ini juga nanti akan kita uji ya. Nah, pertama cari stasionernya. Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 6X kuadrat. Turunkan. Ini 3X kuadrat. 2 kali 6 min 12X. F aksen sama dengan 0. Jadi 3X kuadrat kurang 12X sama dengan 0. Ini faktornya. Sehingga titik stasioner adalah X sama dengan 0.
3x kurang 12 sama dengan 0, x sama dengan 4. Jadi stasionernya 0 dan 4. Kemudian nilai stasioner. Kita cari nilai stasioner. Kalau x-nya sama dengan 0, substitusi ya. Substitusinya ini ke persamaan awalnya. Itu x pangkat 3 kurang 6 x kuadrat, berarti 0 pangkat 3 kurang 6 kali 0 kuadrat. Ini ya, 0 pangkat 3 kurang 0 kuadrat sama dengan 0 hasilnya. X sama dengan 4. Substitusi dengan 4, hasilnya min 32. Tapi ini tidak memenuhi karena 4 tidak ada pada interval ini. Intervalnya kan dari min 1 sampai 3. 4 tidak ada, sehingga 4 ini tidak masuk hitungan pada soal ini. Kemudian baru mencari nilai pada ujung interval. Nah, ujung intervalnya itu adalah min 1 dan 3. Kalau x-nya 3, substitusi ke persamaan awal, hasilnya min 27. Kok min 27 ya? Nanti coba hitung ulang ya. Kalau min 1 juga kok sama ya. Ntar lu. Nanti dicek ulang ya. Kamu cek ulang sendiri ya. Nah, sehingga nilai maksimumnya adalah 0, minimumnya adalah min 27. Kenapa tidak min 27 yang maksimum? Karena dia lebih kecil dari 0 ini. Maksimumnya 0, minimumnya min 27. Minimumnya bukan min 32 karena 4 ini tidak ada pada interval. Tapi kalau misalnya 4 ini ada pada interval, misalnya interval ini kurang dari sama dengan 4 itu misalnya, baru ini minimumnya. Nah, pada kasus ini dia 4 ini tidak termasuk pada interval ini. Nah, itu lanjutan materinya ya. Silakan dicermati, nanti kita diskusikan lagi.